Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus, Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bagi kamu yang terlahir sebagai generasi 90-an, film kartun merupakan hiburan yang paling ditunggu-tunggu setiap akhir pekan. Banyak yang rela bangun pagi-pagi dan duduk manis di depan televisi hanya untuk menonton deretan film kartun terbaik yang tayang saat itu. Kenangan menonton film kartun menjadi momen yang bikin kangen dan tidak tergantikan oleh apapun. Untuk mengobati rasa rindu terhadap tontonan masa kecil, ayo kita bahas 5 film kartun terfavorit tahun 90-an. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Saatnya kalian semua duduk yang cantik, siapin nasi uduk, susu kedelai, kue cubit, dan kita mulai intro. Siapa yang tidak suka kartun? Salah satu jenis karya seni ini mudah ditemui di berbagai media, mulai dari surat kabar, majalah, hingga televisi. Kata kartun dipercaya berasal dari kata kartun dalam bahasa Italia yang berarti kertas besar. Penggunaan kata kartun biasanya dirujuk pada animasi televisi dan film-film termasuk film pendek. Kartun juga identik dengan tontonan untuk anak kecil yang memuat kisah petualangan, pahlawan super, dan cerita fabel atau binatang. Penggunaan kartun pada film baru dimulai pada akhir abad ke-19. Praksinoskop adalah alat pemutar animasi paling kuno ditemukan pada tahun 1877 oleh ilmuwan asal Prancis Charles Emile Reynaud. Ia juga dikenal sebagai kartunis pertama di dunia dalam sejarah gambar bergerak. Awalnya film kartun memakai teknik stop motion, gambar strip dicetak di atas film yang kemudian diproyeksikan per frame film ke dinding dengan kecepatan 24 frame per detik. Teknik ini memakan waktu yang sangat lama sebab para kartunis harus menggambar adegan satu persatu terlebih dahulu. Winsor McCay, bapak film kartun dunia, membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk membuat film kartun berdurasi tidak lebih dari 5 menit. Perkembangan kartun dalam film semakin maju semenjak ditemukannya teknologi Computer Generated Imagery atau CGI. Toy Story yang rilis di tahun 1995 merupakan film kartun pertama yang mengaplikasikan teknologi tersebut dalam pembuatannya. Kini, film kartun merupakan salah satu kategori film paling digemari di seluruh dunia. Meskipun diidentikan dengan tontonan untuk anak-anak, film kartun bisa juga ditonton untuk semua usia. Gak usah lama-lama, ayo kita bahas film kartun yang pertama, Doraemon. Doraemon adalah karakter fiksi dalam serial manga dan anime Jepang dengan nama yang sama yang dibuat oleh Fujiko Fujio. Nama pena dari tim penulis Hiroshi Fujimoto dan Moto Abiko. Doraemon adalah robot kucing yang melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu dari abad ke-22 untuk membantu seorang anak laki-laki bernama Nobita. Karakter Doraemon diciptakan pada tanggal 5 April 2112 di kota tempat tinggalnya, yaitu Kawasaki Kanagawa, kota di mana manga tersebut dibuat. Julukannya adalah MS-903 Dora. Kehidupan awal Doraemon tidak begitu baik. Ia adalah robot gagal yang dilelang kepada sebuah keluarga miskin yang tak lain adalah keluarga keturunan Nobita. Kedua telinganya hancur setelah digigit robot tikus. Akhirnya keluarga tersebut mengirimkan kembali ke masa lalu, kira-kira sekitar 250 tahun yang lalu pada waktu Nobita, leluhur keluarga ini, masih hidup di Tokyo.
Misi Doraemon adalah menolong Nobita yang merupakan kakek buyut dari Sewasi yang memiliki Doraemon. Nobita adalah seorang anak yang selalu mengalami nasib sial dan tak punya kemampuan apapun. Ia bodoh dalam pelajaran sekolah dan tidak bisa berolahraga. Nobita hanya berbakat dalam tembak-menembak, bermain karet, dan tidur siang. Faktor tersebut menjadi alasan mengapa Nobita gagal menjalani kehidupannya. Dan Doraemon dikirim dari masa depan untuk mengubah nasibnya menjadi seorang pria yang sukses. Setiap kali Nobita tertimpa masalah, Doraemon akan segera membantu dengan alat-alat ajaibnya. Persahabatan keduanya membuat mereka menjadi lebih baik. Doraemon juga memiliki kantong ajaib dan pintu kemana saja. Sekarang yang kedua, Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa adalah manga dan anime tentang sepak bola. Kapten Tsubasa merupakan salah satu manga dan anime favorit di Indonesia. Tsubasa Ozora adalah anak seorang kapten kapal. Ayahnya selalu berlayar di lautan. Dia sangat menggemari sepak bola. Bahkan sejak masih balita, dia sudah menunjukkan ketertarikannya di bidang ini. Tsubasa adalah seorang anak SD yang baru saja pindah dari kota lain ke Nankatsu. Dia ingin bermain sepak bola dan menjadi pemain terbaik. Ketika masuk ke sekolah barunya, dia langsung masuk ke klub sepak bola di sekolah tersebut. Kapten klub itu adalah Ishizaki. Mereka lalu berlatih di sebuah lapangan. Tetapi ketika mereka berlatih, mereka diganggu oleh klub lain yang dipimpin oleh Genzo Wakabayashi. Mereka lalu bertanding. Bila Nankatsu menang, maka mereka diizinkan memakai lapangan bola tersebut. Awalnya Nankatsu selalu kebobolan dan bermain setengah lapangan. Ketika salah satu pemain cedera, Tsubasa didaulat menjadi bek. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika pertandingan hampir selesai, tanpa diduga Tsubasa berhasil mendapatkan bola dan membobol gawang lawan. Maka sesuai perjanjian, Wakabayashi tidak akan mengganggu mereka berlatih di lapangan tersebut. Maka dimulailah petualangan Tsubasa menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia bersama sahabat-sahabatnya di tim Nankatsu. Kita bahas yang ketiga, Detektif Conan. Meitantei Conan yang juga dikenal sebagai Case Closed dan telah diterbitkan di Indonesia dengan judul Detektif Conan adalah sebuah seri manga shonen Jepang alias manga khusus remaja laki-laki bertema detektif yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gosho Aoyama. Manga ini telah dimuat dalam majalah Weekly Sunday terbitan Shogakukan sejak tanggal 19 Januari 1994. Karena adanya masalah hukum dengan hak nama Detektif Conan, maka nama rilisan versi bahasa Inggris diubah menjadi Case Closed. Alur ceritanya mengisahkan tentang Shinichi Kudo, seorang detektif SMA berusia 18 tahun yang biasanya membantu kepolisian untuk memecahkan berbagai kasus. Ia diserang oleh dua anggota sindikat misterius ketika mengawasi sebuah pemerasan. Ia kemudian diberi minum obat racun APTX 4869 yang baru selesai dikembangkan dan untuk membunuhnya. Namun karena sebuah efek yang jarang terjadi yang tidak diketahui anggota sindikat tersebut, ternyata racun itu mengakibatkan tubuh Shinichi mengecil menjadi anak berusia 7 tahun. Untuk menyembunyikan identitasnya dan untuk menginvestigasi sindikat organisasi berbaju hitam, dia menyamarkan namanya menjadi Conan Edogawa. Untuk mencari jejak sindikat tersebut, dia tinggal bersama dengan teman sejak kecilnya Ran Mori dan ayah Ran yang bernama Kogoro Mori. Kogoro Mori merupakan seorang detektif swasta. Akhirnya Conan bersekolah di SD Teitan dan membentuk grup detektif cilik dengan 3 teman sekelasnya, yaitu Ayumi Yoshida, Mitsuhiko Suburaya, dan Genta Kojima. Meskipun tubuhnya mengecil, ia tetap memecahkan berbagai kasus. Biasanya ia menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan meniru suara Kogoro Mori dengan alat yang diciptakan oleh Profesor Agasa. Ran Mori pernah beberapa kali mencurigai bahwa Conan adalah Shinichi. Namun karena kecerdikan Conan, maka Ran pun percaya bahwa Conan
Conan bukanlah Shinichi. Mau tahu kisah serunya, tonton aja ya Detektif Conan. Selanjutnya di nomor 4, Tom and Jerry. Tom and Jerry adalah sebuah serial animasi Amerika Serikat hasil produksi MGM yang bercerita tentang seekor kucing bernama Tom dan seekor tikus bernama Jerry yang selalu bertengkar. Seri animasi ini telah memenangkan penghargaan Academy Award Piala Oscar dan membentuk dasar dari seri sukses studio Metro-Goldwyn-Mayer atau MGM. Cerita pendek mereka ini diciptakan dan ditulis serta disutradarai oleh dua orang animator bernama William Hanna dan Joseph Barbera. Mereka kemudian dikenal sebagai Hanna-Barbera. Alur cerita dalam setiap cerita pendek Tom and Jerry biasanya berpusat pada usaha-usaha mustahil yang dilakukan Tom untuk menangkap Jerry, disertai dengan berbagai konflik fisik dan kerusakan materi. Mereka kadang-kadang terlihat dapat hidup damai berdampingan di beberapa episode, setidaknya dalam menit-menit pertama. Jadi kadang-kadang tidak jelas mengapa Tom begitu bernafsu mengejar Jerry. Beberapa alasannya mungkin adalah perseteruan abadi kucing dan tikus, tugas yang diberikan oleh pemilik rumah, balas dendam, dan kompetisi melawan kucing lainnya. Kita bahas yang terakhir, yang kelima, One Piece. One Piece adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Manga ini telah dimuat di majalah Weekly Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 1997. Ceritanya mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet karena telah memakan buah iblis secara tidak sengaja, dengan kru bajak lautnya yang dinamakan bajak laut topi jerami. Luffy menjelajahi Greenland untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece dalam rangka untuk menjadi raja bajak laut yang berikutnya. Berbagai pertarungan pun mereka jalani. Ciri khas bertarungnya adalah menyerang dengan memanjangkan bagian tubuhnya. Semua nama jurusnya selalu diawali dengan kata gomu-gomu. Tim yang ikut dalam perjalanannya bersama kapal topi jeraminya antara lain Roronoa, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, dan lainnya. Luffy dan teman-temannya berpetualang menjelajahi lautan dan samudera demi mendapatkan harta karun impian mereka. Dijamin kalian dibikin penasaran sama si topi jerami episode demi episode film kartun ini. Baiklah, itulah tadi 5 film kartun terfavorit tahun 90-an. Kartun begitu melekat di benak anak-anak yang menikmati hiburan layar televisi pada zamannya. Film kartun benar-benar menjadi salah satu hiburan yang begitu dinantikan, terutama bagi anak generasi tahun 90-an. Masa sebelum generasi muda sibuk dengan gadget dan smartphone, di mana imajinasi anak kala itu tengah hangat-hangatnya mudah dikembangkan, serta sisi sosialnya yang begitu kental. Hiburan lagu anak dan kartun ikut mendukung imajinasi polosnya anak-anak. Kini semua beranjak dewasa dan perkembangan zaman mulai mengikis kenangan masa lalu ya. Semoga anak-anak zaman sekarang bisa terbebas dari candu smartphone dan mampu berimajinasi. Selesai, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Dadah, sampai ketemu di film-film kartun berikutnya ya.